Silakan Pak Adi. 5 bisa dimulai Pak Adi. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Ya, jelas Pak. Jelas, nggih. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semua dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih menyempatkan waktunya di hari Minggu malam ini, nggih. Karena memang di tengah kesibukan kita. Nah, di sini nanti ada beberapa hal penting yang akan disampaikan oleh Kepala Cabang kita, Bu Aisyah, terkait hal-hal yang akan dihadapi anak-anak beberapa pekan ke depan. Tentunya sangat krusial karena kebetulan di hari ini sudah minus 50 sekian hari menuju UTBK. Nah, agar dipenuhi dengan keberkahan acara malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Baik, agar mempersingkat waktu, saya serahkan materinya kepada Bu Aisyah. Monggo, baik. Ya, baik Pak Adi, terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Waalaikumsalam. Oke. Jelas. Bapak Ibu. Oke, jadi ini adalah pertemuan kita yang terakhir Bapak Ibu secara formal. Karena nanti setelah pertemuan ini, monggo Bapak Ibu bisa ketemu dengan wali kelas, di mana untuk melakukan konsultasi pemilihan jurusan. Nah, apa sih Mbak KPJ itu? Nanti saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pertemuan ini sebenarnya kami lakukan 3 kali. Kemarin hari Sabtu kami offline, itu hadir 65 orang, kemudian tadi pagi itu ada 51 orang, dan malam ini, ekspektasi saya harusnya malam ini lebih dari 100 Bapak Ibu, karena total siswa kami itu 276. Nah, jadi saya pikir tadinya nggak bisa datang langsung karena mau hadir online, ya. Mungkin masih kendala jaringan atau bagaimana, nanti mudah-mudahan menyusul. Ya, baik Bapak Ibu, jadi dalam pertemuan kali ini, itu kita akan membahas beberapa hal. Untuk PowerPoint saya sudah tampak Bapak Ibu di layar? Teman-teman. Oke, Sudah, ya. Bu. Sampun, nggih? Baik. Yes. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini Bapak Ibu, saya nanti akan membantu menjabarkan terkait jadwal kapan adik-adik akan ujian. Jadi jadwal mereka untuk SNPMB itu kapan, lalu nanti apa persiapannya buat belajar mereka atau kegiatan super intensif, kemudian bagaimana cara memilih jurusannya, lalu selintas nanti ada informasi terkait IUP, dan bagaimana waktu yang tinggal sedikit ini, tadi Pak Adi sudah menyampaikan kurang lebih 58 hari, nggih, sekitar segitu. Nah, ini gimana biar adik-adik maksimal, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini jadwal UTBK adik-adik. Nah, mereka sudah bisa melakukan pendaftaran pada 21 Maret sampai dengan 5 April. Tapi nanti jangan buru-buru daftar di awal Bapak Ibu. Nggak harus tanggal 21 langsung daftar gitu, enggak. Yang kami harapkan Bapak Ibu berkenan untuk konsultasi jurusan dulu dengan wali kelas. Kalau sudah deal, sudah sepakat, monggo baru melakukan pendaftaran. Seperti itu. Yang bisa daftar yang kriteria gimana Mbak? Yang bisa mendaftar untuk UTBK yang dia memiliki akun terverifikasi Bapak Ibu. Loh Mbak, anak saya punya apa enggak ya? Insya Allah kalau untuk siswa-siswa yang lama, wali kelas itu sudah gembar-gembor mengingatkan terkait pembuatan akun. Kami juga sudah minta soft copy-nya dari adik-adik ini. Jadi insya Allah mereka sudah punya Bapak Ibu ya, untuk akun yang terverifikasi. Lalu untuk ujiannya sendiri Bapak Ibu, nah ujiannya akan ada 2 gelombang. Jadi gelombang pertama itu dari 30 April 2 sampai 7 Mei. Lalu gelombang kedua itu 14 sampai 20 Mei.
agak ada perbedaan, mungkin ada Bapak Ibu yang putra-putrinya dulu tahun 2020, nggih. Dulu juga 2 gelombang, Mbak. Nah, ini beda Bapak Ibu. Bedanya apa? Kalau dulu 2 gelombang enak, mereka bisa ikut 2 kali tes, dan yang diambil nilai tertinggi. Itu dulu Bapak Ibu. Kalau sekarang tidak. Meskipun gelombangnya ada 2, adik-adik tesnya cuma 1 kali. Kalau sudah dapat 1 hari gelombang 1 ya sudah selesai. Kalau dapatnya 1 hari di gelombang 2 ya sudah selesai. Seperti itu. Nah, jadi nanti ketika putra-putri Bapak Ibu tesnya gelombang 1, adik-adik yang tes di gelombang 2, mereka masih belajar di inten. Hanya saja pembelajarannya tidak kelas wajib. Jadi mereka itu diskusi, nanti tambahan dengan guru, seperti itu. Begitupun ketika adik-adik yang tes gelombang 2, nah yang gelombang 1 kan sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Mereka bisa monggo kalau mau diajak jalan-jalan dulu, refreshing sebentar, sambil menunggu kegiatan ujian mandiri. Nah, untuk kelas mandiri pun kami akan mendampingi Bapak Ibu, jadi mohon Bapak Ibu silakan dari sekarang koordinasi. Oh, Dek, kamu bolehnya cuma sampai batasan Jawa Tengah aja. Oh, kamu nggak apa-apa, Dek, nanti kuliah dimanapun bebas. Nah, silakan Bapak Ibu koordinasi dengan putra-putrinya, kira-kira ujian mandiri yang mau diikuti itu apa saja. Supaya nanti ketika kami mendata, itu sudah enak. Oh, ini ikutnya SIMAK UI, ini UTUL UGM, ini Undip, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, tanggal 13 Juni, inilah hasil penantian kita nggih, terhadap UTBK. Jadi pengumumannya itu di tanggal 13 Juni. Kami mengucapkan selamat apabila putra-putri Bapak Ibu lolos, namun jikalaupun belum, tidak usah berkecil hati. Karena tadi Bapak Ibu, kami mendampingi perjuangan mereka sampai dengan mandiri. Mbak, ada biaya lagi? Tidak. Jadi semuanya sudah include Bapak Ibu. Nanti mereka belajar mandiri, tidak ada penambahan biaya lagi. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, terkait pemilihan jurusan, ada sedikit perubahan di tahun ini. Di tahun-tahun sebelumnya, pemilihannya adalah 2 jurusan. Kalau sekarang memang dibilang boleh 4. Okay? Boleh 4. Namun, nah ini yang harus kita cermati Bapak Ibu, meskipun 4, untuk pilihan S1, jenjang S1, itu maksimum hanya 2. Jadi nanti kalau mau 3 atau 4 pilihan, berarti sisanya harus D3 atau D4. Seperti itu. Nah, kemudian perbedaannya lagi Bapak Ibu, apabila nanti putra-putri Bapak Ibu dikatakan lolos, nilai tes ujiannya masuk gitu, lalu mereka registrasi, berarti mereka sudah tidak bisa lagi mengikuti jalur mandiri. Ini sudah auto mereka nggak bisa diterima jalur mandiri. Karena UTBK-nya sudah dinyatakan lulus dan registrasi atau daftar ulang. Seperti itu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Nanti kita harus bekerja sama bagaimana kiranya bisa meningkatkan peluang supaya adik-adik ini bisa lolos di jalur UTBK. Dari situlah nanti kami akan mengundang Bapak Ibu ketemu wali kelas, jenengan datang bersama putra atau putrinya, kita koordinasi untuk pilihan jurusan. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi untuk yang saya sampaikan kan ada 4, pilihannya boleh memilih 4. Itu bebas Bapak Ibu, boleh cuma dipakai 3. Jadi ambil S1 1, D4-nya 1, D3 1 boleh. Boleh juga, nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang penting adalah S2 S1 nih. S1 itu maksimum hanya 2. Jadi untuk S1-nya maksimum hanya 2 pilihan. Nah, pertanyaannya, semisal putra-putri Bapak Ibu memilih D3, lalu lolos, mau diregistrasi atau tidak? Nah, kalau diregistrasi berarti kan tidak bisa mengikuti ujian mandiri, karena yang sudah lolos itu nggak boleh ikut jalur mandiri. Dan kalau misalkan, oh enggak Mbak, nggak diambil kok. Lah, semisal tidak diambil, saran saya tidak usah dipilih Bapak Ibu. Kenapa?
kami pun khawatir nanti secara mental mereka akan merasa, waduh, pilihanku 4, S1 2, D4 1, D3-nya 1. Kok yang nyangkut cuma D3 ya? Berarti aku ini nggak bisa. Nanti kalau aku ikut mandiri bisa apa enggak ya? Jadi mental mereka justru down, Bapak Ibu. Jadi apabila memang tidak berencana mengambil yang jenjang D3, saran kami tidak usah dipilih. Kecuali memang Bapak Ibu sudah sepakat, oh ya Mbak, kami sadar kemampuan anak saya sepertinya berat kalau untuk jenjang S1, jadi kami pilih yang D3 aja enggak apa-apa. Nah, kecuali sudah Bapak Ibu ada deal-dealan seperti itu. Nah, jadi kalau rekomendasi dari kami Bapak Ibu dari Inten, monggo nanti idealnya ini Bapak Ibu yang warna hijau ini. Silakan memilih 2 saja yang jenjang S1 atau jikalau mau dengan D4 itu juga enggak apa-apa. Jadi S1-nya 2 dan 1 D4. Seperti itu. Ini saran dari kami nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, terkait materi ujian. Nah, materi ujian mereka sama dengan tryout di Inten Bapak Ibu. Jadi materinya itu ada ini. Terdiri jadi tes skolastik, TPS, tes potensi skolastik, ada PU, PPU, PBMPK, kemudian ada LBI, literasinya nggih, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama PM, nggih, matematika, penalaran matematika. Nah, yang perlu kita cermati Bapak Ibu, setiap mata subtes ini, mata pelajaran ini, nggih, subtes ini bukanlah pelajaran yang secara langsung mereka peroleh di sekolah. Dan ini kalau diakumulasikan, jumlah soalnya ada 155 soal. Di mana mereka harus mengerjakan selama 195 menit. Jadi durasinya 195 menit. 3 jam 15 menit. Saya contohkan penalaran umum, Bapak Ibu. Penalaran umum itu ada 30 soal, waktunya hanya 30 menit. Artinya, di sini satu soal itu hanya 1 menit, Bapak Ibu. Jadi satu soal hanya 1 menit. Bahkan misalkan ini Bapak Ibu, PPU sama ini, PPU nggih. Nah, di situ ada 20 soal, waktunya 15 menit. Bayangkan Bapak Ibu, satu soal enggak sampai 1 menit. Jadi ibaratnya mata kanan baca soal, mata kiri ini mikir jawaban, seperti itu. Jadi seperti inilah kondisi yang nantinya akan dihadapi oleh putra-putri Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini misalkan mereka tes dari jam 7 pagi, nah mereka sedang berhadapan dengan soal penalaran umum misalkan. Maka soal yang lain itu dalam kondisi tertutup, tidak bisa dibuka. Jadi kalau waktunya PU dengan durasi waktu 30 menit, berarti 30 menit mereka harus mengerjakan PU. Nanti waktunya habis, yang PU sudah tidak bisa dibuka lagi. Sudah ganti ke PPU. Nah, durasinya sudah mengikuti 15 menit. Seperti itu. Dan Bapak Ibu, ini yang paling penting adalah setiap anak di dalam satu ruangan tes itu antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, subtes soalnya bisa jadi berbeda. Jadi misalkan saya sedang dapat PU, samping kanan saya bisa jadi sedang dapat PBM. Samping kiri bisa jadi sedang dapat PK. Jadi itu random Bapak Ibu, tapi dengan durasi waktu yang seperti ini tadi. Akumulasi durasi waktunya sama. Makanya yang kami tegaskan ke adik-adik, mohon mereka dari sekarang selalu berlatih secara jujur. Nah, kenapa saya singgung kejujuran Bapak Ibu? Ya, mohon maaf, ini yang terjadi di Java, ya. Hampir setiap bulan kami memanggil anak-anak dengan kasus. Pertama, nilai tryout-nya at home itu sama plek. Kita panggil anaknya. Kok bisa sama, Dek? Jawabannya sampai sama.
Yang jawaban salah juga sama. Iya Kak, kita ngerjainnya kerja sama. Nah, sudah gitu dibantu sama guru privat. Nah, ini Bapak Ibu. Padahal kan esensi dari tryout at home itu adalah mereka menyelesaikan masalah secara mandiri. Jadi menyelesaikan soal mereka secara mandiri. Seperti itu. Kemudian ada juga kuis. Yang ketika di kelas mengerjakan sudah dapat kunci dari kelas lain Bapak Ibu. Jadi cuma sengaja disalahkan 1 dari 10 soal. Ketika di kelas dapat 9. Tapi gurunya hafal dengan kemampuan dia, paham dengan potensi dia. Kita panggil anaknya, disuruh mengerjakan soal yang sama di luar, di ruang FO, benarnya cuma 5. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini adik-adik masih berasumsi bahwa nilai itu penting. Tapi mereka tidak melihat dari segi proses. Nah, disinilah nanti kami yang butuh kerjasama dari Bapak Ibu untuk selalu mengingatkan, enggak apa-apa dek nilaimu berapapun. Itu kan proses. Nanti naiknya secara bertahap. Yang penting kamu mengerjakannya secara jujur. Karena ini adalah ajang latihan. Nah, kalau latihannya dilakukan dengan baik, nanti mudah-mudahan ketika mereka tes, mereka bisa menjalani dengan baik. Tapi kalau ketika berlatih mereka sudah tidak baik, nah ketika tes, nanti khawatirnya juga tidak bisa baik. Seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu, yang perlu kita latih ke adik-adik adalah mereka bertahan dan berjuang di depan layar komputer mengerjakan soal selama 3 jam 15 menit. Kemarin ketika tryout-nya offline, ya jujur Bapak Ibu, ada juga yang ketika waktunya mengerjakan soal, gini. Jadi tiduran di meja. Ada Bapak Ibu. Artinya apa? Berarti daya tahan tubuhnya masih belum kuat. Seperti itu. Nah, nanti terkait tryout Bapak Ibu, yang tryout-tryout selanjutnya itu memang kita rancang disimulasikan seperti UTBK. Itulah alasannya kenapa kami lakukan secara online atau daring. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini terkait bagaimana ujian mereka nanti. Nah, lalu bagaimana Kak terkait kuotanya? Nah, jadi Bapak Ibu, di pertemuan orang tua yang kedua, di situ saya sudah sedikit menyinggung bahwa perguruan tinggi negeri itu terklarifikasi menjadi 3 jenis. Ada yang jenis berbadan hukum, ada yang badan layanan umum, dan ada yang kementerian, atau biasanya kita nyebutnya kedinasan, kayak gitu, nggih. Nah, yang perlu kita pahami bersama adalah untuk yang berbadan hukum, Bapak Ibu, kuotanya untuk penerimaannya berbeda dengan yang badan layanan umum. Nah, misalkan SNBP ini masih sama, minimum 20%, tapi untuk SNBT-nya yang berbadan hukum di situ minimum 30%. Seperti itu. Sementara kalau yang badan layanan umum itu minimum 40%. Mbak, yang berbadan hukum itu apa aja? Kebetulan Bapak Ibu, kalau kami menanyakan ke putra-putrinya, mayoritas siswa inten, pilihan PTN-nya itu adalah yang berbadan hukum. Dek, mau kuliah kemana? FKUB, Kak. Dek, mau kemana? Farmasi UGM, Kak. Dek, mau kemana? ITB, Kak. Mau kemana? UI, UNPAD, USU. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang diinginkan adik-adik mayoritas adalah kampus-kampus yang berbadan hukum. Artinya apa? Di sini Bapak Ibu kita benar-benar harus menata karena kuotanya itu sangat terbatas. Nah, ini saya simulasikan untuk yang UI Bapak Ibu karena setiap universitas mereka memiliki kebijakan tersendiri untuk perekrutan. Jadi antara UI dengan ITB kebijakannya bisa jadi berbeda seperti itu. Nah, saya contohkan misalkan UI, ini daya tampung tahun kemarin Bapak Ibu.
UI untuk pendidikan dokter tahun kemarin dia kapasitasnya 150. Nah, yang diterima jalur SNBP prestasi Bapak Ibu itu 50 daya tampungnya. Yang ujian UTBK SNBT itu 75. Jadi masih banyak Bapak Ibu. Itu tahun kemarin, okay? Proporsinya sudah berbeda. Sementara yang jalur mandiri ini daya tampungnya 25. Dan jangan salah Bapak Ibu, 25 itu bukan mereka dalam satu ujian tulis langsung ngambil 25 kursi gitu, enggak. 25 ini masih dipecah-pecah lagi. Jadi mandiri yang 25 tadi, daya tampungnya, itu ada jalur PPKB. Nah, ini melalui nilai rapor. Tapi hanya beberapa sekolah saja yang diambil oleh UI. Enggak semuanya, Bapak Ibu. Jadi sekolah-sekolah tertentu saja yang oleh UI sengaja diberikan jatah seperti itu. Kemudian ada yang jalur SIMAK. Untuk SIMAK pun nanti ada yang reguler, ada yang non-reguler. Nah, jadi maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Sisa kursi di mandiri itu dibagi-bagi, jenis mandirinya juga tidak hanya satu. Jadi ada yang jalur reguler, ada yang non-reguler, kayak gitu Bapak Ibu. Berbeda dengan yang ITB Bapak Ibu. Nah, ini ITB. Saya contohkan STTM. Daya tampungnya 363, sementara yang jalur undangan diambilnya banyak Bapak Ibu, 144. Jalur tulisnya 126. Dan untuk yang mandiri dia ambil 93. Lebih paling sedikit seperti itu. Artinya apa? Proporsinya itu kampus yang menentukan. Jadi untuk bagaimana pembagiannya, berapa diambil SNBP, berapa SNBP, berapa untuk mandirinya, nah itu kampus yang menentukan. Dengan acuan tadi Bapak Ibu, minimum sekian, maksimum sekian, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan kondisi yang demikian tadi, artinya apa? Kita menginginkan adik-adik memiliki skor UTBK yang tinggi. Loh, kenapa Mbak kok ingin skornya tinggi? Harus tinggi kalau bisa Bapak Ibu. Karena untuk kampus-kampus yang berbadan hukum tadi, tidak semuanya menyelenggarakan ujian tulis. Jadi jalur mandirinya tidak semuanya menyelenggarakan ujian tulis. Ada dan mayoritas mereka menggunakan skor UTBK. Berarti kalau skor UTBK mereka rendah, otomatis dipakai mendaftar mandiri pun peluangnya akan kecil. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu, kalau program di Inten, ini untuk adik-adik yang bergabung dari awal, itu namanya program reguler. Di awal itu memang sengaja kami memberikan materinya dulu, konsepnya dulu dipahami. Jadi guru di kelas ngajarin teorinya seperti apa, lalu dicek paham atau enggak melalui soal kuis. Nah, itu selama setengah tahun Bapak Ibu. Dari Juli sampai Januari. Januari kemarin itu sudah masuk program intensif. Di sini kami ingin mengecek apakah materi yang diajarkan tadi ketika diaplikasikan ke soal, mereka bisa atau enggak. Makanya kemarin ketika intensif, adik-adik dapat modul yang isinya soal-soal. Dan soal-soal itu dikerjakan dulu di rumah, kemudian nanti di Inten tinggal dibahas oleh gurunya. Seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tadi Bapak Ibu, paham nggak dengan konsep teori yang diajarkan ketika sudah masuk ke dalam soal? Lalu kalau super intensif Bapak Ibu, di sini kami hanya tinggal mengasah keterampilannya saja. Jadi, semisalkan tadi PU, satu soal 1 menit. Sudah bisa apa belum anak ini ngerjain satu soal 1 menit? Atau jangan-jangan waktunya masih berlebih? Nah, di sini yang kami latih itu tadi Bapak Ibu, yang kita asah keterampilannya. Supaya nanti mereka sudah siap, duduk manis 3 jam 15 menit, di depan layar komputer fokus mengerjakan soal UTBK.
Nah, untuk kelas mandiri nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Kami prediksinya kita mulai dari tanggal 27 Mei, Bapak Ibu. Nanti semisalkan ada penyesuaian waktu, katakan ada kelas mandiri yang ujiannya lebih cepat tesnya. Bisa jadi ini kita sesuaikan. Nanti kita kabari Bapak Ibu lebih lanjut. Yang paling penting adalah tadi, silakan dari sekarang pun Bapak Ibu berkoordinasi dengan putra-putrinya, kira-kira ujian mandiri yang mau diikuti apa. Yang pasti yang ada ujian tulisnya ya Bapak Ibu. Kalau yang pakai skor UTBK kan tidak perlu tambahan seperti itu. Nah, ini nanti tahapan belajar di tempat kami Bapak Ibu. Sekarang saya akan sedikit menjabarkan lebih detail terkait yang program super intensif. Nah, coba kita cermati Bapak Ibu, bahwa ini tinggal 58 hari lagi. Kenapa kok kita itu bahasanya kayak ngotot ya? Kok ngotot pengennya super intensif itu dimulainya 18 Maret. Karena ini kondisinya Bapak Ibu. Tadi UTBK gelombang pertama itu di sini. Akhir April nggih, sampai ini awal Mei ini. Nah, di sini Bapak Ibu. Kalau misalkan kita mundurkan, mereka baru belajar super intensif di sini, sementara nanti bulan April terpotong libur Lebaran, ya berarti mereka hanya belajar sekitar tidak sampai 3 minggu, Bapak Ibu. Dari situlah kami mengharapkan, seperti apapun nanti kondisinya, kita atur, kita tata, supaya adik-adik tetap bisa mengikuti pembelajaran dari tanggal 18 Maret. Loh Mbak, beberapa sekolah kan masih ada yang ujian. Betul. Kemarin saya sudah ngiter ketika adik-adik diskusi, saya tanyain masing-masing sekolah. Dek, ujianmu tanggal berapa sampai tanggal berapa? Lalu jadwalnya jam berapa sampai jam berapa? Nah, nanti di sini kita akan berusaha menyusun, itu ada 3 sesi pembelajaran Bapak Ibu. Ada sesi pagi, ada sesi siang, ada sesi sore. Jadi kalau putra-putrinya pagi masih ujian, kita taruh di sesi siang. Kalau sesi siang masih ujian, kita taruh di sesi sore. Tapi ya itu tadi Bapak Ibu, mohon untuk diikuti. Kita sudah mengupayakan pemetaan seperti itu dengan harapan apa? Semuanya bisa jalan. Artinya kan ujian sekolahnya tetap jalan, lalu persiapan UTBK yang tinggal sedikit lagi waktunya, ini juga tetap bisa jalan. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita akumulasikan Bapak Ibu, dari 18 Maret sampai dengan 27 April, itu hanya sekitar 27 hari belajar dan tryout. Tidak sampai genap 1 bulan, Bapak Ibu. Artinya apa? Mohon di tanggal-tanggal ini tidak lagi Bapak Ibu, lomba sudah tak belikan tiket, mau tak ajak jalan-jalan ke Singapura. Lain kali saja Bapak Ibu, kalau sudah lolos ujian PTN-nya. Seperti itu. Karena nanti 27 hari ini kalau masih izin terpotong, akhirnya 27 hari ini kurang maksimal Bapak Ibu. Padahal 27 hari ini momen penting bagi kami untuk mengasah keterampilan mereka. Jadi memang ini sudah waktunya berlari Bapak Ibu. Sudah tidak bisa jalan lagi. Seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu mereka akan tryout setiap hari Jumat. Kalau kebetulan Jumatnya tanggal merah, kita geser ke hari Sabtu. Tryoutnya dilakukan dari rumah masing-masing. Nah, harapannya Bapak Ibu, jangan sampai mereka berebut jaringan WiFi dengan adiknya. Nanti adiknya mau mabar gitu, nggih, main game. Nah, kakaknya sedang tryout. Akhirnya kakaknya waktu soalnya harusnya muncul, servernya ini terganggu jaringannya. Nah, kurang maksimal tryoutnya. Tadi di potus yang offline ada yang menanyakan, kenapa sih Mbak nggak offline lagi tryoutnya? Karena ini tadi Bapak Ibu, ini tryoutnya kurang 5 kali lagi. Dan ini harus kita simulasikan mirip dengan UTBK yang asli. Karena apa?
membaca soal di komputer itu berbeda dengan membaca soal di kertas, paper, ya Bapak Ibu. Kalau offline kan tryoutnya pakai paper, pakai kertas. Sementara kalau online itu kan benar-benar mereka pakai komputer, pakai laptop seperti itu. Jadi ini dalam rangka membiasakan tadi Bapak Ibu. Kuat nggak mereka? Nah, jadi tadi Bapak Ibu mohon nanti untuk tanggal-tanggal, terutama tanggal-tanggal tryout ini, nggih, apalagi tanggal 22, karena tryout 22 itu masih datanya terpakai untuk kebutuhan konsultasi jurusan. Mbak, anak saya baru join untuk kegiatan super intensif, Mbak, yang dulu-dulu belum pernah ada hasil tryout-nya. Nah, untuk siswa super intensif, Bapak Ibu, kita lakukan tryout 2 kali, tanggal 17 Maret nanti kami fasilitasi tryout, lalu tanggal 22 Maret ini juga ada tryout lagi. Harapannya dua-duanya diikuti dengan baik supaya kami bisa kayak punya data acuan dengan nilai itu kira-kira peluang untuk lolosnya seperti apa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini nanti mohon dicatat tanggal-tanggalnya, nggak usah di screenshot, nggak apa-apa Bapak Ibu, karena ini nanti begitu kegiatan selesai, PPT-nya akan kami kirim ke jenengan semua. Wali kelas akan mengirimkan. Seperti itu. Nah, ini nggih Bapak Ibu nggih, mohon kerjasamanya. Nanti 27 hari ke depan ketika super intensif, mohon adik-adik benar-benar nggak ada lagi izin, Mbak mau tak ajak ke nikahan saudaranya, Mbak ini mau jenguk saudaranya di luar kota. Nah, tolong Bapak Ibu untuk yang seperti itu ditunda dulu, atau yang berangkat orang tuanya saja lah, anaknya nggak usah dibawa, seperti itu nggih. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk super intensif, bahan pelajarannya itu juga sudah berbeda. Modulnya ganti lagi Bapak Ibu. Kemarin sudah dapat modul, sekarang nanti dapat modul lagi. Nah, jadi nanti akan tiba modul super intensif seperti ini. Tapi mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, nggih. Untuk pembelajaran super intensif, ini kami sudah di ultimatum sama manajemen kemarin ketika rapat. Tahun ini yang boleh ikut super intensif yang sudah lunas uang bimbingan. Nah, kemarin diingatkan seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena pengalaman tahun kemarin di cabang yang lain, itu ada yang uang bimbingannya tidak tuntas Bapak Ibu. Bahkan sampai anaknya sudah diterima di PTN, nah itu ditagih-tagih juga tidak dibayarkan. Seperti itu. Jadi mohon maaf, nanti kami terpaksa memberikan deadline sampai hari Sabtu untuk pelunasan uang bimbingan. Loh Mbak, kan masih tanggal 18 Mbak, kok dimintanya hari Sabtu? Betul Bapak Ibu, karena apa? Minggu depannya kami sudah harus merancang nama-nama adik-adik yang nanti kelasnya ini di mana. Karena kelasnya kan harus kami rombak. Kenapa Mbak kelasnya dirombak? Disesuaikan dengan jadwal sekolah mereka tadi. Kalau yang sudah tidak ujian, berarti mereka kita taruh di sesi pagi. Kalau masih ada ujian, kita cek ujiannya sampai jam berapa. Oh, ini bisa ikut sesi siang. Berarti kita taruh di sesi siang. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya kelasnya nanti akan kita sesuaikan. Nah, lalu Bapak Ibu, untuk administrasi ini, apabila memang tidak selesai, akun tryout-nya itu auto keblokir Bapak Ibu. Jadi dari pusat sana langsung ketutup. Sehingga nanti adiknya tidak bisa ikut tryout. Seperti itu. Jadi nanti mohon bantuan kerjasamanya. Terkait uang bimbingan, mohon dilakukan pelunasan, itu deadline-nya sampai dengan hari Sabtu. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, modul ini sistemnya masih sama, harus mereka coba dulu secara mandiri. Jadi misalkan besok pelajarannya PU sama PBM, mereka nyoba dulu Bapak Ibu sendiri. Kenapa? Supaya ketika diajarkan di kelas, mereka bisa nyambung. Jadi ngerti yang diomongin guru itu apa. Seperti itu. Dan mohon maaf, kemarin ketika intensif pun, ketika tidak selesai, itu memang tidak kami izinkan untuk mengikuti kelas. Jadi kerjakan dulu dek di luar. Nanti itu akan sama seperti itu Bapak Ibu. Mohon dipastikan putra-putri Bapak Ibu diingatkan,
Kalau mau belajar, modulnya dikerjakan dahulu. Seperti itu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu setelah pembelajaran selesai, di kelas mereka akan diberikan soal kuis. Dicek, paham nggak dengan yang dijelaskan gurunya tadi? Kalau kurang paham, berarti nanti di luar bisa diberikan tambahan. Nah, lalu untuk di luar kelas Bapak Ibu, itu mereka dapat soal lagi, namanya set mandiri. Mereka duduk dengan teman-teman satu kelasnya tadi di ruang diskusi, diberi waktu. Tadi misalkan PU satu soal 1 menit. Ini soalnya ada 15. Berarti dicoba 15 menit di timer. Dikerjakan mandiri 15 menit, jawaban dikumpulkan. Setelah jawaban dikumpulkan, mereka akan berdiskusi dengan teman-teman satu kelasnya. Kenapa? Loh, jawabanmu kok gini, kok A? Aku kok nemunya B. Nah, itu mereka coret-coret di papan Bapak Ibu. Jadi mereka saling sharing bertukar pikiran. Nanti yang kesulitan itu akan dibahas oleh guru. Seperti itu. Jadi ketika super intensif, kalau ikut yang kelas offline, nanti mereka akan ada 4 sesi belajar. 2 sesi itu kelas wajib mereka, 2 sesi itu kelas diskusi. Itu di luar, seperti itu. Nah, kemudian, ini Bapak Ibu, ini siklusnya, nggih. Nanti ini pun akan kami sampaikan ke adik-adik di dalam pengarahan. Jadi sebelum menjelang super intensif, kami pun akan mengundang adik-adik untuk pengarahan. Nah, jadi yang kami harapkan mereka sudah mempersiapkan. Artinya apa? Modulnya tadi loh sudah dikerjakan. Ditandai mana yang mereka bisa, mana yang tidak bisa. Seperti itu. Supaya apa? Supaya di kelas mereka tinggal menanyakan, oh saya tidak bisa yang ini, seperti itu. Kemudian nanti mereka fokus, ini harapan kami ya Bapak Ibu, entah, makanya mohon sekali, dalam 27 hari ke depan, bahkan sampai mereka UTBK, jangan menambahkan beban pikiran mereka Bapak Ibu. Jangan nanti misalkan, loh nilai terakhirmu turun, wis uang sakunya dikurangin. Nah, jangan ya Bapak Ibu, nggih. Kenapa? Di sini kami mengharapkan mereka benar-benar tidak ada beban dari ekstern, sehingga mereka nanti bisa memperhatikan fokus ketika di kelas. Jadi benar-benar right here, right now, kayak gitu. Bukan mereka badannya aja yang di kelas, tapi pikirannya kemana-mana. Nah, jadi itu harapan kami Bapak Ibu. Lalu kita pun tadi memberikan set mandiri, harapannya mereka melakukan kaji ulang. Diulangi lagi di rumah, nanti tugas Bapak Ibu mengawasi, nah dicek, apa mereka mengulangi mengerjakan soal kuisnya, apa mereka mengulangi mengerjakan soal mandirinya. Karena inilah yang paling penting Bapak Ibu, proses pengulangan. Kalau mereka hanya dalam artian disuapin, cuma nerima apa yang diajarkan guru, tapi tidak ada waktu untuk mengulang secara mandiri, mengendapkan materinya mereka itu tadi, nah itu pasti nanti kesulitan Bapak Ibu. Dan yang paling penting Bapak Ibu, mereka harus rajin latihan. Latihan itu apa Mbak? Supaya terampil. Seperti tadi Bapak Ibu, mereka dapat set mandiri di timer. Jadi sekarang itu bukan masalah pinter atau enggaknya, tapi bisa enggak mengerjakan soal itu tadi, menemukan jawaban yang benar dalam waktu yang ditentukan. Itulah yang paling penting Bapak Ibu. Mengasah keterampilan mereka, bisa mengerjakan dalam waktu yang ditentukan. Seperti itu. Nah, kemudian ini tadi Bapak Ibu, mohon bantuannya supaya nanti adik-adik itu lebih jujur lah. Sudah berapapun nilainya enggak masalah, lebih baik sulit saat ini, tapi ketika UTBK nanti mereka sudah lancar, sudah enggak ada kendala, daripada saat ini berpura-pura bisa, tapi ketika nanti real di lapangan mereka kesulitan. Seperti itu. Kemudian terkait disiplin ya, saya yakin Bapak Ibu, putra-putrinya nanti pasti bisa pembelajarannya datang tepat waktu, seperti itu. Nah, ini jam untuk di pusat ya Bapak Ibu. Jadi di pusat itu dari jam 7 sampai 16.15. Di kami pun sama, insya Allah nanti sesi terakhir itu juga selesainya 16.15.
Itu yang sesi sore. Namun nanti di sini untuk pembagiannya itu akan kami kelompokkan lagi seperti itu. Jadi nanti untuk seperti apa proses belajarnya akan kami sosialisasikan ke putra-putrinya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Konsultasi pemilihan jurusan. Nah, tadi kami sudah menyinggung ya Bapak Ibu ya, konsultasi pemilihan jurusan. Ini bukan dalam rangka mempengaruhi supaya anak-anak milih wes asal lolos, enggak Bapak Ibu, bukan itu tujuannya. Tujuannya kami membantu mendistribusikan, memetakan, jangan sampai terjadi penumpukan pemilihan jurusan. Bayangkan Bapak Ibu, misalkan tadi FKUI daya tampung 75. Siswa intens se-Indonesia yang memilih ternyata ada 500 anak. Padahal di situ dia sudah tahu di antara 500 anak posisi dia 499. Nah, ini gimana? Mau dicari yang lain yang aman atau misalkan tetap juga monggo seperti itu. Yang pasti kami dipesanin oleh ownernya Inten Bapak Ibu. Pesannya seperti ini. Jangan ganggu gugat pilihan pertama anak-anak. Jadi pilihan pertama itu adalah impian mereka, itu cita-cita mereka, itulah yang mereka kejar selama 1 tahun ini. Mohon tidak diganggu gugat. Jadi apapun pilihan mereka, silakan Bapak Ibu. Namun, supaya ibaratnya jatuh ada jaringnya, nanti pilihan kedua, disinilah PR kita Bapak Ibu. Kita koordinasi bagaimana baiknya supaya pilihan kedua mereka bisa aman. Jadi nanti pilihan kedua itu dengan kita simulasikan, nah kira-kira supaya aman, mengurangi kompetisi sesama siswa tadi Bapak Ibu. Nah, jadi nanti proses konsultasi jurusan ini, silakan Bapak Ibu datang bersama putra atau putrinya di jam yang telah ditentukan. Pesan kami Bapak Ibu, karena durasi waktunya terbatas, loh Mbak, kenapa terbatas? Jadi tadi kita petakan Bapak Ibu, anak-anak yang nilainya tinggi atau dalam tanda kutip pinter mungkin. Jadi yang dia kayak nilainya selalu bagus, berpeluang bagus seperti itu kita dulukan Bapak Ibu. Kenapa Mbak didulukan? Supaya nanti tidak menggeser pilihan anak-anak yang nilainya medium atau bawah. Karena kalau dulu itu kan waktunya awal-awal kami konsultasi jurusan kayak gitu Bapak Ibu. Anak yang medium pertama dia konsultasi. Pilihnya FK UNER. Oh aman deh, kamu peringkatnya masih ke 40. Ini masih bisa lah, masih dikejar, masih aman kayak gitu. Tapi begitu anak yang nilai-nilainya tinggi konsultasi ternyata memilih FK UNER pilihan kedua. Nah, yang medium ini tadi langsung jelek turun jauh Bapak Ibu. Jadi itulah alasannya kenapa nanti ketika konsultasi jurusan Bapak Ibu diundang sesuai jam dan waktu yang ditentukan. Mohon dalam artian kayak gini Bapak Ibu. Loh Mbak, kok jam segitu sih? Ini enggak bisa. Nah, masalahnya itu tadi Bapak Ibu. Web kami dalam satu periode itu hanya dibuka 24 jam saja. Kalau sudah melampaui jamnya, itu besoknya sudah ganti untuk anak-anak yang gelombang berikutnya. Jadi kalau memang waktunya harus di hari itu, konsultasinya memang harus di hari itu. Dan mohon Bapak Ibu nanti tidak gontok-gontokan tadi. Jadi nanti ayahnya, kamu pilihnya ke sini aja. Mamanya, oh jangan nak ke sini saja. Anaknya, nggak mau, aku pengennya ke sini. Nah, nanti waktunya lama untuk berdebat Bapak Ibu. Makanya dari rumah harapan kami Bapak Ibu tidak membawa tangan kosong. Nah, wah mau dibawain apa ini Mbak? Mau oleh-oleh apa Mbak? Saya dari Palembang. Nah, enggak ya Bapak Ibu, nggih. Bukan maksudnya tangan kosong, bukan berarti datang ke Intan membawa oleh-oleh, tidak Bapak Ibu. Maksudnya adalah janganlah Bapak Ibu datang ke Intan tanpa ada gambaran jurusan. Jadi di sini
kami mengharapkan Bapak Ibu sudah menyediakan 6 jurusan yang sekiranya apabila 2 ini tadi kurang aman, ada 4 jurusan yang bisa kami bantu mensimulasikan. Jadi, oh Mbak, jurusan ini gimana peluangnya? Persaingannya ketat enggak? Potensi keterimanya seperti apa? Tahun kemarin yang diterima berapa skornya? Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu konsultasi seperti itu. Makanya tadi Bapak Ibu yang saya maksud jangan tangan kosong, silakan dari sekarang Bapak Ibu berdiskusi dengan putra-putrinya, mempertimbangkan 6 pilihan jurusan ini kira-kira enaknya apa nih, Dik? Kayak gitu. Yang sekiranya itu passion kamu. Itu maksudnya, nggih Bapak Ibu, nggih. Nah, dan tadi Bapak Ibu, konsultasi jurusan ini menggunakan data nilai tryout dari tryout 5, 6, 7, 8. Artinya, ya mohon maaf, kalau kemarin-kemarin putra-putri Bapak Ibu tidak ikut tryout, berarti datanya pun bisa dikatakan ya sangat minim seperti itu. Itulah alasannya kami sangat menghimbau nanti di tryout 22 mohon diikuti sebaik mungkin. Karena itu tryout ke-8. Seperti itu. Nah, dan ini personal tadi nih Bapak Ibu, waktu KPJ itu adalah di tanggal hari kerja Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu ya berkenanlah meluangkan 1 hari saja demi masa depan putra-putri Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi nanti memang itu di tanggal-tanggal kerja Bapak Ibu. Ya? Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari. Tapi hanya salah satu saja Bapak Ibu akan diundang. Bisa jadi dapatnya yang hari Rabu, bisa jadi dapatnya hari Minggu, seperti itu. Dan yang penting kita cermati, tujuan dari konsultasi jurusan ini bukan untuk ngejudge si anak. Loh ini loh, kamu sih nggak pernah belajar, nilai tryoutmu segini, makanya kamu nggak bisa nih masuk ke sini, nggak berpeluang. Bukan itu Bapak Ibu, nggih. Ini tujuannya adalah memotivasi supaya mereka semakin yakin. Oh iya, orang tua saya mendukung. Saya milih FKUI pun didukung. Berarti saya harus yakin saya bisa. Supaya apa? Supaya mereka tetap berkekuatan, ngoyo, berjuang habis-habisan. Jadi nanti mereka belajarnya itu all out Bapak Ibu. Mati-matian. Orang tuaku sudah mendukung, sudah mengizinkan saya memilih jurusan ini, saya harus bertanggung jawab. Nah, harapannya bisa demikian Bapak Ibu. Ini tujuan dari konsultasi jurusan. Kemudian jadwalnya seperti saya singgung tadi Bapak Ibu, memang pendaftaran UTBK dibukanya 21. Tapi seperti saya sampaikan, mohon tidak buru-buru mendaftar. Karena mau daftar awal-awal atau akhir-akhir, tetap saja yang menentukan gelombangnya, pada dapat gelombang 1 atau gelombang 2, itu tetap dari panitia, Bapak Ibu. Jadi di sini mohon tetap konsultasi jurusan terlebih dahulu. Konsultasinya itu di tanggal 24, 25, 26, 27. Tapi masing-masing akan mendapat 1 hari saja Bapak Ibu. Bergantung dari putra-putrinya tergolong kategori cepat, nilainya bagus-bagus, itu pasti di awal di sini. Ataukah agak medium, nah seperti itu. Ataukah yang kelas menengah ke bawah. Nah, itu kita petakan Bapak Ibu. Jadi itu nggih Bapak Ibu, tujuan dari konsultasi jurusan ini, mohon nanti Bapak Ibu berkenan meluangkan waktu 1 hari saja untuk konsultasi dengan wali kelasnya tadi. Seperti itu. Nah. Lalu untuk IUB Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah kami informasikan di grup putra-putri Bapak Ibu. Dek, tanya ke orang tua, diizinkan nggak kamu ikut yang kelas internasional?
Kalau diizinkan, silakan kami data, kita beri modul, kita beri tambahan. Itu IUP, Bapak Ibu. Kemarin yang lapor ke saya untuk IUP UGM ada sekitar 12 anak. Tapi ternyata dalam proses tambahannya, yang hadir itu hanya beberapa, Bapak Ibu. Jadi yang hadir itu tidak semuanya. Yang ambil modul itu juga tidak semuanya. Nah, nanti monggo kalau tiba-tiba Bapak Ibu berubah pikiran, oh iya nih, melihat chance-nya dengan kondisi kayak gini kayaknya butuh deh yang kelas internasional dicoba juga. Nah, monggo nanti bisa diskusi dengan putra-putrinya. Ini IUP UGM Bapak Ibu, di situ apabila sudah lolos untuk IUP-nya, berarti dia tidak bisa diterima di UGM jalur yang lain. Jalur lain itu maksudnya entah dia SNBT ataukah entah itu jalur mandiri. Itu berarti sudah tidak bisa Bapak Ibu. Itu kalau UGM. Nanti lain kampus kebijakannya pasti berbeda. Nah, ini tanggal-tanggalnya nanti bisa apa kan kami share PPT-nya, monggo bisa dicek. Kalau misalkan, oh ya Dok, kamu nyoba yang gelombang 3 ini kan Juni nih. Nanti udah beres juga, udah dapat pengumuman. Kalau misalkan enggak dapat UTBK-nya bisa dicoba untuk yang internasionalnya. Nah, itu monggo Bapak Ibu. Nanti bisa diskusi dengan putra-putrinya. Ini UGM ya. Lalu nanti untuk ITB itu juga ada Bapak Ibu. Ada periode pertama, periode kedua, periode ketiga, ini ada tanggal-tanggalnya, dan ini tentunya nanti kita informasikan juga ke putra-putri Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ITS, Alhamdulillah kemarin ada 3 dari siswa kami itu mengabari mereka sudah lolos di IUP ITS, Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan doanya nanti teman-teman yang lainnya bisa dapat rezeki juga menyusul lolos entah dari jalur yang manapun. Seperti itu, nggih? Amin. Iya. Kemudian, nah, ini Bapak Ibu, apabila putra-putrinya masih sering curhat, nangis-nangis, Ma, kok nilai tryoutku udah hampir 1 tahun nggak naik-naik ya, Ma. Masih di angka 40-an, nggak ke atas-atas. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Kami di Inten sangat memahami hal itu. Karena apalagi yang masih sekolah ya, Bapak Ibu ya. Yang masih sekolah itu pasti ada kesibukan kegiatan sekolah. Nah, jadi kami mengacu pada prinsip ini, Bapak Ibu. Namanya prinsip Pareto. Kemarin mereka sudah ngoyo, usahanya udah habis-habisan sampai 80%. Tapi hasilnya yang tampak itu baru 20%. Tidak apa-apa. Memang konsepnya seperti itu. Yang paling penting mau menuntaskan 20% sisa waktu terakhir supaya hasilnya bisa mencapai 100%. Jadi tinggal seperti itu saja Bapak Ibu. Jadi kalau kami harapkan adik-adik masih fokus, masih tetap pada targetnya. Nanti dikuatkan saja Bapak Ibu yang kondisinya demikian. Nah, grafiknya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kalau kemarin di kelas reguler dan juga di kelas intensif, itu usaha mereka, energi mereka berat. Mereka harus belajar materi, kemudian memahami konsep, itu memang berat Bapak Ibu. Tapi hasilnya baru kelihatan 20%. Padahal energi yang dikeluarkan sudah 80%. Tidak masalah. Nanti 20% energi yang terakhir Bapak Ibu, itu akan memberikan hasil yang 80%-nya. Sehingga mereka bisa mencapai 100%. Kok bisa begitu Mbak? Karena mereka sudah terampil. Kalau kemarin terasa berat karena di situ mereka harus menerima informasi, memahami informasi, itu berat. Kalau sekarang PR-nya tinggal bagaimana mengerjakan dalam waktu yang cepat. Bagaimana terampilnya ini tadi. Nah, itulah PR di super intensif Bapak Ibu. Makanya nanti sekali lagi mohon sekali kerjasamanya selama 27 hari super intensif itu mohon tidak diajak berkegiatan dulu Bapak Ibu.
tidak diajak, dia izin lah maksudnya. Supaya 20% waktu yang tersisa itu bisa maksimal. Mereka bisa menghasilkan 80%. Jadi nanti totalnya pas 100%. Seperti itu. Nah, yang paling penting tadi, terus mereka berkeyakinan, berlatih kontinu tanpa jeda. Supaya tadi bisa memperoleh keterampilan. Dengan sistem belajar ini tadi Bapak Ibu. Mempersiapkan yang baik, memperhatikan ketika di kelas, mau mengulangi secara mandiri, lalu berlatih di timer tadi Bapak Ibu. Ini dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu. Seperti itu. Nah, ini nanti kami sampaikan ke adik-adik lebih detail Bapak Ibu. Kalau ke jenengan semua kan hanya supaya paham kira-kira gambaran programnya seperti apa. Seperti itu. Tapi kalau ke adik-adik, nanti kita akan lebih detail di situ. Nah, jadi nanti yang pasti apabila nilai adik-adik bisa naik, ya tetap disampaikan baik harus dipertahankan, harus ditingkatkan, dan tetap rendah hati. Kalau nilainya tetap, ya enggak apa-apa. Disemangati, dimotivasi terus, didoakan. Nah, bahkan kalau ada yang nilainya turun, dikuatkan. Bertahan, Dek. Tinggal sedikit lagi selesai. Enggak apa-apa, wis. Bertahan. Yang penting menyelesaikan sampai tuntas, Bapak Ibu. Menyelesaikan pembelajaran sampai tuntas. Kalau mereka sudah usaha maksimal sekuat mereka, terlepas nanti seperti apa hasilnya, itu kan sudah apa kata Allah, apa kata Tuhan, seperti itu. Jadi ya sudah, kita menghargai usaha dan kerja keras mereka, seperti itu. Nah, jadi ini tadi Bapak Ibu, nanti kita pun akan menyampaikan ke adik-adik, yang pasti mereka harus lebih jujur, lebih proaktif, tetap bertahan, tetap bersemangat, seperti itu. Dan mudah-mudahan apabila ini semua berkenan dijalani oleh putra-putrinya dengan tenang hati, mereka tidak merasa ini sebagai beban, Bapak Ibu, ya mudah-mudahan mereka sampai pada tujuan mereka. Mereka sampai ke PTN yang mereka inginkan. Itu harapannya. Amin. Ya. Ya, kurang lebih kalau dari materi seperti itu tadi, nggih, Bapak Ibu. Nanti kapan tadi tanggal-tanggal pentingnya itu kita share, monggo dibaca lagi di PPT-nya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu sedikit informasi. Kemarin ketika kegiatan pekan motivasi di bulan Januari, adik-adik menuliskan surat. Nah, suratnya apa Mbak? Ya, kami tidak tahu. Itu privasi karena ditulis untuk orang tua. Entah minta tambah jatah jajan, ya, sangunya minta dinaikin, atau ya menceritakan hal lain, kami tidak tahu Bapak Ibu, kami tidak membuka itu. Nanti silakan Bapak Ibu meminta surat tersebut ke wali kelas. Seperti itu. Tapi yang pasti adik-adik menangis, Bapak Ibu. Adik-adik menuliskan itu dengan menangis, jadi kami tidak tahu apa yang mereka tulis. Dan kami pun guru-guru ikut nangis, Bapak Ibu. Saya pun ikut nangis. Kenapa? Karena tadi kebetulan saya bagikan, itu dia nulisnya 2, Bapak Ibu. Dia nuliskan 2. Yang satu dia tulis untuk tantenya, karena tantenya itu walinya dia. Yang satu dia tulis untuk mamanya yang sudah meninggal, Bapak Ibu. Allah. Jadi makanya kenapa saya nangis, Bapak Ibu. Bersyukurlah bagi Bapak Ibu yang saat ini masih sehat, diberi umur panjang, bisa membaca tulisan surat adik-adik. Bersyukur nggih Bapak Ibu, nggih. Tinggal nanti ya kita lantunkan doa bareng-bareng, sering-sering kita ya bermunajat kayak gitu, nggih. Mudah-mudahan adik-adik ini diberi kelancaran seperti itu. Nah, kemudian untuk siswa yang kemarin ikut psikotes susulan, Bapak Ibu, itu hasilnya juga sudah ada. Monggo nanti bisa janjian dengan wali kelas kapan mau diambil, seperti itu. Silakan nanti WA, Mbak, anak saya atas nama ini kemarin itu sudah ikut apa belum, itu tanyakan ke wali kelas masing-masing, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk siswa super intensif, Bapak Ibu yang baru bergabung, itu nanti wali kelasnya Mas
masih kami bentuk, kalau sudah ada kami informasikan ke siswa dan ke orang tua. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kurang lebih demikian informasi yang saya sampaikan. Monggo apabila ada yang kurang jelas, saya buka sesi pertanyaan. Mungkin 5 pertanyaan saja, nggih, maksimal nggih. Silakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh Bapak Ibu. Silakan resen nggih Bapak Ibu. Bu Aisyah, tadi ada Nggih. yang Oh iya, iya Pak Adi. itu beberapa di kolom. Pak Adi, maaf, suaranya boleh agak didekatkan. Volumenya iya. agak kurang keras. Apakah aman sudah, Bu? Iya, iya. Nah, itu ada beberapa ini menginginkan untuk dikirim, nggih. PPT-nya nanti akan kita kirim bersama dengan rekaman yang ada. Nah, biasanya wali kelas yang akan mengirim. Kalaupun lupa, bisa nanti chat ke admin Inten yang biasanya mungkin ini tidak masuk. Nah, biasanya itu nanti langsung saja, nggih. Nah, monggo. Jadi dilanjut ke sesi tanya jawab. Saya kasih ke Bu Aisyah. Monggo, Bu Aisyah. Ya, baik Bapak Ibu. Itu betul yang disampaikan Pak Adi. Nanti untuk PPT itu akan kita kirimkan dari wali kelas. Tapi tadi ada yang laporan katanya, Mbak yang kemarin kok nggak dikirim saya. Nanti saya ultimatum ya wali kelasnya. Enggak apa-apa, saya ingatkan Bapak Ibu, mohon maaf. Enggak apa-apa, nanti kita kirimkan. Mohon maaf kalau misalkan ada wali kelas yang mungkin kelupaan, monggo diminta saja, boleh ke admin, enggak apa-apa, atau japri ke saya, enggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan. Seperti itu. Baik, ini ada 2 yang sudah raise hand. Monggo Ibu yang tulisannya dari Jember dulu, nggih. Nanti setelah itu yang Katarintan, nggih. Monggo Ibu yang tulisannya Jember, nggih. Terima kasih Bu Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Terima kasih atas kesempatan Zoom yang diberikan kepada kami yang di luar Kota Malang. Pertanyaannya karena tadi saya terlambat, mohon maaf. Ini kan mau awal Ramadan. Kemarin anak saya itu sempat izin karena ini gigi harus menyesuaikan kontrol gigi. Apakah nanti ada libur? Dan kalau libur awal Ramadan itu sampai kapan? Karena kami tidak ingin anak kami nanti berkurang lagi sehingga waktunya nanti menjadi lebih banyak yang tidak hadir gitu Bu Ais. Oke Ibu, baik. Langsung saya jawab nggih Ibu. Untuk adik-adik, insya Allah ini kalau di kalender akademik kami Bapak Ibu, libur awal Ramadan itu di tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, jadi di situ Bapak Ibu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu nih. Di situ. Nanti insya Allah di hari berikutnya itu sudah mereka persiapan pengarahan untuk program super intensif. Dan ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kalau mereka mudik terus alamak cuma pengarahan mah terus enggak ikut enggak apa-apa. Padahal esensi paling penting mereka bisa menjalankan super intensif ini dengan baik apabila mereka tahu arahannya. Mereka tahu harus seperti apa menjalankannya. Seperti itu. Jadi mohon dihimbau nanti untuk pengarahan ya. dalam Ibu 10 sampai 14. Nggih Ibu, 10 sampai 14. Oke, nggih. Berarti selain itu masih 14-nya sudah masuk Ibu. ya? Ngapunten. Saya cek nggih. Jadi liburnya itu tanggal 10, 11, 12, 13. Oh, 14-nya sampun masuk. Nggih. Ya, nggih. Terima kasih Bu Ais, nggih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke Bu Nur Asia Jami, ke Bu Katrintan dulu, nggih. Monggo Ibu Katrintan, silakan. Oke, selamat malam. Ya, kedengaran ya suara saya ya. Jadi saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama seperti yang sudah ada juga tadi tanya di chat, karena kita anaknya adalah anak rantau di Malang, Mbak. Pertanyaannya adalah apakah untuk KPJ itu bisa diwakilkan, bisa dilakukan secara online? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan, mau dijawab dulu atau saya langsung lanjut ke pertanyaan kedua? Langsung enggak apa-apa Ibu, monggo. Oke, pertanyaan kedua adalah mengenai pemilihan
jurusan untuk UTBK pilihan ke-1 dan ke-2 ya. Saya pengen tanya karena di luar itu beredar banyak rumor yang mengatakan ada beberapa universitas yang enggan untuk dijadikan pilihan kedua gitu. Jadi minta tolong kita di-share tips sama triksnya, misalnya untuk pilihan ke-1 UI, pilihan kedua kalau UTB pasti dua-duanya nggak bisa dapat atau gimana gitu. Minta tolong di-share itunya gitu. Iya, baik. Itu Baik, saya pertanyaan dari jawab. kami. Makasih Iya, ya. iya, sama-sama Ibu. Baik, saya jawab Bapak Ibu. Tadi untuk yang pertama bahwa yang kedua dulu Ibu ya. Untuk yang rumor kalau UTBK apa ada yang mau diduakan kayak gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman saja Bapak Ibu. Anak wali saya tahun kemarin pilihan pertama FKUI. Pilihan keduanya FKUB. Sama-sama FK. Nilainya masuk ke FKUB. Ya lolos Bapak Ibu. Lolos. Jadi itu enggak ada ini ya Bapak Ibu. Artinya, nanti kalau pilihan kedua dia enggak mau kayak gitu. Enggak ada seperti itu Bapak Ibu. Ini berdasarkan maksudnya, data. Ya. Sorry, maksudnya begini, bukan pilihan kedua nggak mau, tapi ada yang saya dengar ada beberapa universitas top yang tidak mau dijadikan pilihan kedua gitu loh Mbak. Bukan anaknya yang nggak mau, bukan, tapi maksudnya ada beberapa universitas yang enggan untuk dijadikan pilihan kedua, sehingga apabila mereka dijadikan pilihan kedua cenderung tidak dapat gitu. Oh iya, baik. Jadi ini kalau berdasarkan pengalaman saya Ibu, berdasar data, sejauh ini selama nilainya memang mumpuni, artinya nilainya memang bisa masuk nih ke situ. Nah, maka dia akan masuk. Dan pemilihan itu berdasarkan prioritasnya. Dalam artian gini, memang nanti kita akan coba mengatur grade, berdasarkan grade Bapak Ibu. Kalau bisa grade-nya yang lebih besar itu ditaruh di atas. Nah, yang kedua itu grade-nya yang agak bawah. Kenapa? Ibaratnya kalau yang atasnya enggak lolos, supaya yang bawah ini masih berpeluang lolos. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa dapat grade universitasnya ya Mbak. Jadi misalnya pilihannya misalnya nih ITB dan UI gitu ya. Mau FK. FK UI itu lebih tinggi. Jadi lebih baik FK UI dijadikan pilihan pertama gitu ya. Iya, betul. Kalau itu nanti wali kelasnya sudah paham Bapak Ibu. Jadi nanti wali kelas pasti akan membantu mengarahkan seperti itu. Iya. Mengerti. Ibu, mohon maaf untuk pertanyaan pertama tadi boleh diulang Ibu? Apakah tadi yang pertemuan orang tua KPJ ya kalau nggak salah bisa dilakukan secara online? Betul. Ya. Karena kita kebetulan tidak tinggal di Malang gitu. Jadi anaknya anak rantau di Malang gitu. Oh iya, baik. Ya Bapak Ibu. Jadi Intan pun itu pernah mengalami yang namanya COVID ya. COVID. Di situ pun kami pembelajarannya secara online. Sehingga konsultasinya pun kami lakukan secara online. Nah, jadi kalau memang benar-benar tidak bisa langsung untuk hadir, ya monggo. Artinya kan itu keterbatasan kondisi ya. Monggo nanti janjian dengan wali kelas, kita layani online, tapi dengan catatan tadi Bapak Ibu, jamnya enggak bisa semau-maunya jenengan. Ngapunten. Kenapa? Iya, karena kan itu sudah super intensif. Guru-guru pun ada jadwal pembelajaran. Jadi ketika memang diundang bahkan diundang jam 6 pagi Bapak Ibu nggih, monggo. Artinya ya mohon maaf kondisinya memang demikian seperti itu. Jadi monggo nanti meluangkan waktu jam berapa Bapak Ibu diundang itu berkenan untuk meluangkan waktu. Seperti itu. Ya nanti untuk yang kondisinya jauh wali kelas akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk online seperti itu. Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Baik, lanjut ke Ibu Nur Asia Jami, monggo. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya ini kayaknya sudah dijawab oleh yang sudah ditanyakan oleh Ibu Katarina Tan tadi, yang pertanyaan pertama itu tentang jadwal konsultasi pemilihan jurusan itu. Kebetulan kami juga orang tua tinggal di luar Malang, jadi kami
minta bantuan supaya ada jadwal untuk konsultasi lewat online. Itu saja Bu, makasih. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya baik Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada lagi nggih? Sudah cukup? Ya, sepertinya sudah. Sorry, saya ada satu pertanyaan lagi ya Ibu mengenai jadwal. Ya. Tadi dikatakan ada dua gelombang UTBK, di mana gelombang pertama 30 April, kemudian gelombang kedua 14 Mei untuk UTBK-nya. Tetapi pendaftaran 21 Maret sampai 5 April. Jadi kalau saya boleh tanya, pada saat pendaftaran antara tanggal 21 Maret sampai 5 April, itu kita bisa memilih apakah UTBK gelombang 1 atau gelombang 2 begitu? Ya, ini tidak bisa dipilih Ibu. Jadi yang menentukan langsung by system. Bahkan ada tahun kemarin yang sengaja dia daftarnya samaan di jam yang sama. Dapatnya yang satu gelombang 1, yang satu dapatnya gelombang 2. Jadi itu langsung by system Ibu. Oke. Jadi kita nggak bisa pilih ya? Iya, Karena betul. kan mau pertimbangan dengan IUP yang tadi gitu. Jadi Nah, kita betul. Iya, itu tidak bisa dipilih itu. Jadi itu langsung dari sistemnya. Ditentukan sistem ya. Oke. Oke, kalau begitu. Iya, baik Ya, Ibu. terima kasih. Sama-sama. Baik, Bu ini Aisyah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Aisyah mau tanya, kalau untuk jadwal yang pembagian KPJ itu untuk kami orang tua itu kapan ya Bu tanggalnya ya Bu? Biar kami bisa atur waktunya gitu. Oh iya, nah itu Bapak. Kan tadi data ini diolah menggunakan nilai tryout tanggal 22. Berarti sampai dengan ada hasil nilai tryout tersebut, baru nanti memang infonya pasti agak mepet Bapak Ibu. Itu yang kami minta maaf. Karena kita harus memasukkan dulu yang hasil tryout tanggal 22. Seperti itu. Kemungkinan tadi kan KPJ-nya dari tanggal berapa tadi? 24 gitu. Kemungkinan di tanggal 23 itu kami baru bisa menginformasikan ke Bapak Ibu seperti itu. Jadi buat amannya nggih, ya kalau jenengan enggak keberatan dari tanggal-tanggal itu saja, dari tanggal entah 24 jenengan sudah stay di Malang, kalau memang enggak domisili di Malang sudah stay untuk siap-siap saja seperti itu. Ya, kebetulan kami juga di luar kota, jadinya mungkin nggak bisa dadakan Bu. Jadi kalau bisa mohon izin, kalau memang bisa ada yang online, kami ikut yang online gitu Bu. Oh iya, baik-baik Pak. Nanti kami fasilitasi. Baik, makasih banyak Bu Aisyah. Iya, sama-sama. Iya, baik, mungkin terakhir dari Ibu Nima DRA, monggo. Baik Ibu, selamat malam. Terima kasih waktunya Ibu Aisyah. Ya, selamat Apakah malam Ibu. mendengar suara saya? Ya, jelas Ibu. Oke, saya lanjut nih Bu. Oke, monggo. Ada yang belum saya paham Bu, yang tadi kan PTN Badan Hukum sama PTN yang lain ya. Maksudnya kan tadi yang ditunjukkan yang berbadan hukum, yang kebetulan juga PTN yang bagus, yang top. Nah, apakah ketika kita memilih PTN yang tidak berbadan hukum, yang satu lagi itu apa ya Bu ya? Bukan kedinasan. BLU. Iya, Badan Layanan Umum. BLU itu universitas mana saja? Apakah probability atau potensi untuk diterima itu lebih besar daripada yang berbadan hukum? Karena kan kalau yang badan hukum itu saingannya banyak, yang kedinasan juga. Jadi ibaratnya memang kita maunya anak lulus sesuai dengan keinginannya, yang sesuai dengan Ibu tadi bicarakan. Pilihan pertama itu yang sesuai yang cita-citakan anaknya. Pilihan kedua itu cadangannya. Cuman kan harus ada strategi ya Bu ya, karena ini kebanyakan yang ikut gap year, jadi kebetulan anak saya juga tahun kedua, harusnya tahun lalu dia diterima, ternyata belum nasibnya, mungkin mudah-mudahan tahun ini dia bernasib bagus, jadi bisa dipilih. Nah, strategi apa Bu yang bisa dibagikan nah kepada orang tua, kepada anaknya juga. Jadi tahun ini bisa lulus sesuai dengan keinginannya. Terus untuk jadwal yang online, saya juga di luar Malang. Jadwal yang dimaksud tadi itu dari tanggal berapa? Kalau melihat tadi Ibu bilang 24 ya.
apakah 24 sampai tanggal berapa sesuai dengan kesiapan wali kelasnya, itu juga mohon diinformasikan gitu. Apakah nanti pada saat online antara wali kelas, orang tua dan anaknya juga Zoom bersama-sama supaya paham dengan apa yang dibicarakan ya Bu ya. Gitu. Iya. Jadi ya mohon arahannya ya Bu, karena kami juga berharap dari proses Inten juga membantu. Anak ini kan di rantau, dia tidak bisa seperti anak yang ada di samping orang tuanya yang mungkin dari segi waktu dan apa ya Bu ya, curhatnya gitulah ya Bu ya. Jadi mohon bantu kami juga yang ada di sini gitu Bu. Iya, Ya baik. itu saja Ibu. Matur suwun. Iya, sama-sama Ibu. Iya Ibu, pasti nanti wali kelas akan mengabari kapan jadwal untuk tesnya, seperti itu. Untuk konsultasinya. Nanti akan dihubungi oleh wali kelas, bisa via Zoom, seperti itu. Lalu kalau terkait badan layanan umum atau yang berbadan hukum, sebenarnya pembedanya itu lebih bagaimana cara kampus mengelola administrasinya Bapak Ibu. Kampus-kampus yang berbadan hukum itu sudah independen dalam artian tidak disubsidi secara administrasi. Seperti oleh pemerintah sudah nggak dapat subsidi. Nah, sementara kampus yang badan layanan umum itu masih memperoleh subsidi dari pemerintah. Tapi kalau yang namanya PTN, Bapak Ibu, perguruan tinggi negeri, entah dia yang berbadan hukum ataupun yang badan layanan umum, masuknya kan sama-sama melalui jalur tes. Yang diuji itu satu Indonesia Raya, gitu Bapak Ibu, sekitar 2,5 juta, yang diterima cuma 300.000. Nah, artinya pasti persaingannya sangat ketat seperti itu. Tapi kita pun bisa mensiasati, berstrategi kira-kira nanti manakah yang lebih berpeluang seperti itu. Nanti akan dibantu Ibu oleh wali kelas. Iya. Nggih. Iya. Nggih Ibu, nggih. Itu saja. Terima kasih Bu. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Baik. Ya, Pak Adi, ini ada satu lagi terakhir yang mungkin ya Bapak Ibu, nanti kalau ada yang lainnya, monggo bisa ditanyakan ke wali kelas. Monggo, ini Bapak atau Ibu? Oh, Bapak, ya, Bapak Lindung Manurung, monggo. Ya, Bu, terkait dengan tryout tanggal 22 ya. Ya. Iya. Andaikan di tanggal tersebut berbarengan dengan kegiatan anak sehingga tidak bisa mengikuti, apakah ada jadwal alternatif untuk itu, karena di sekolah anak saya itu kebetulan dia di tanggal 16 sampai 1 minggu itu ujian akhir sepertinya. Jadi ada fokus yang terbagi untuk mengikuti dua hal tersebut. Kira-kira dari Inten bisa memberikan solusi nggak untuk hal tersebut? Terima kasih, Bu. Ya, baik Bapak. Terima kasih pertanyaannya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi kondisinya begini Bapak Ibu. Tryout itu terpusat dari Jakarta. Nah, artinya kami sebagai daerah itu ngikut Bapak Ibu. Kami nggak bisa, kalau secara waktu itu nggak bisa kayak harus seperti apa, tapi biasanya kalau kami dapat soal itu nanti ada tim IT kami yang akan memfasilitasi tryout secara online. Nah, mungkin bisa diatur di situ. Seperti itu. Nah, tapi sepertinya kalau kami lihat trennya yang 2 tryout terakhir, tryout umum kemarin Bapak Ibu, jadi kami memberikan tryout gratis untuk anak-anak di luar sana, itu waktunya di siang hari, dari 14.00 sampai 17.15. Nah, di jam segitu berarti adik-adik kan sudah tidak ada kegiatan di sekolah. Misalnya pun ujian berarti itu kan sudah selesai. Nah, maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti mudah-mudahan tryout-nya juga diselenggarakan di jam tersebut. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan terfasilitasi ya, Bu. Soalnya Iya, kemarin amin. kegiatan yang di mana ya hari Sabtu itu memang mereka nggak dapat izin dari sekolah. Jadi ya yang tadi Ibu ceritakan bahwa nangis-nangis gitu ya. Oke. Itu mereka nggak dapat izin dari sekolah. Jadi satu momen yang hilang kan. Saya juga sudah konsultasi dengan Ibu Ceti ya, wali kelasnya. Apakah bisa paling tidak mereka dapat pil yang sama di arrange gitu untuk anak-anak yang tidak dapat mengikuti karena kegiatan di sekolah. Ya, tapi belum dapat
karena kan mungkin jumlah anaknya mungkin nggak jumlahnya nggak memadai kali ya untuk bisa membuat kegiatan yang sama. Paling nggak dapat feel-nya gitu loh Bu. Apa sih yang Iya. dirasakan teman-temannya di sana waktu itu? Begitu Bu, mungkin. Terima kasih Iya, ya. iya Bapak. Terima kasih masukannya. Baik, demikian Pak Adi, gimana? Sudah? Nanti bisa di follow up oleh wali kelas mungkin deh. Oh baik. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian nggih. Nanti selebihnya itu bisa ditanyakan ke wali kelas. Misalkan nanti ada yang kayak kurang jelas atau seperti apa, monggo bisa japri ke saya juga enggak apa-apa Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan nanti semua putra-putri Bapak Ibu bisa lolos sesuai pilihannya. Seperti itu. Amin. Ya. Baik, kami akhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Ya, selamat malam Ibu. Terima kasih.